Dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2019, BPK menemukan 3 kementerian dan 2 lembaga yang menggunakan rekening pribadi untuk pengelolaan dana APBN, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara untuk lembaga, tercatat ada Badan Pengawas Pemilu serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir. BPK menyebut total pengelolaan dana APBN yang menggunakan rekening pribadi mencapai 71,78 miliar rupiah. Terdapat penggunaan rekening pribadi pada 5 kementerian lembaga untuk pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 71,78 miliar. Kementerian yang temuannya kita temukan di situ adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Kementerian Pertahanan angkat bicara soal temuan BPK tersebut. Juru bicara Menteri Pertahanan Dhanil Ansar Simanjuntak menjelaskan soal APBN Kemenhan yang masuk rekening pribadi berkaitan dengan kegiatan Atasé Pertahanan. Saat ini BPK sudah melakukan audit. Hasilnya hanya ada masalah maladministrasi. Itu tadi kan BPK setelah melakukan temuan itu melakukan audit terhadap penggunaan dana di rekening tersebut. Apakah ada potensi fraud atau potensi korupsi dan sebagainya. Kan pada akhirnya temuannya tidak menemukan ada tindakan pelanggaran hukum atau korupsi atau kecurangan. Yang ditemukan hanya ada maladministrasi. Dihimpun dari Kompas.com, Kabiro Humas KLHK Nunu Nugraha menjelaskan temuan BPK ini terkait kasus tangkapan ekspor kayu ilegal pada tahun 2003. Menteri LHK instruksikan Dirjen KSDAE untuk perintahkan KSDA Jatim melakukan koordinasi untuk kejelasan proses hukum. Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro menjelaskan temuan BPK di Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu penggunaan rekening pribadi untuk menampung sisa tambahan uang persediaan dan belanja langsung, murni kesalahan administrasi. PLT Irjen Kemenak Muhammad Tamrin mengatakan, sudah kita jelaskan ke BPK, sudah ditindaklanjuti oleh Satker dengan setor ke kas negara dan penyampaian bukti pelaporan pelaksanaan kegiatan. Sementara Kepala Biro Humas Bapeten Indra Gunawan menyebut penggunaan rekening pribadi di Bapeten dilakukan koordinator kegiatan, hanya ditujukan untuk mempermudah proses administrasi pembayaran saja, seperti biaya perjalanan dinas. BPK menegaskan jika ditemukan kerugian negara dalam hal penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana dari APBN, maka akan ada sanksi, mulai dari sanksi administrasi hingga pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana bisa pengelolaan dana APBN yang besar terindikasi tersimpan di rekening pribadi? Lebih jelas soal temuan BPK ini terkait penggunaan rekening pribadi pada 3 kementerian dan 2 lembaga untuk mengelola APBN, kita bahas langsung bersama Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Pak Agung, selamat malam. Selamat malam. Pak Agung, saya ingin klarifikasi, jadi betul apa yang dibilang oleh Bung Dhanil bahwa kalau di spesifik Kementerian Pertahanan hanya maladministrasi, bukan korupsi, bukan kecurangan, bukan pelanggaran hukum, betul? Jadi barangkali penting untuk kita tegaskan terlebih dahulu bahwa yang kami lakukan itu adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Jadi temuan yang kita ungkap di laporan itu adalah temuan pada pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan ini belum secara khusus melakukan pengujian terhadap aspek-aspek terkait dengan kecurangan, ketidakpatuhan atau ketidakpatutan. Jadi baru bicara mengenai masalah kewajaran informasi yang disajikan melalui laporan keuangan. Namun demikian, apabila kita menemukan ada aspek ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, itu kita ungkap, namanya juga temuan ya. Dan temuan kita terhadap penggunaan rekening ini kan terkait sebenarnya pengujian kas. Ada beberapa masalah, ini adalah masalahnya. Nah, kami sedang melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan ini, mana yang akan kami lakukan pendalaman untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mana yang kemudian cukup dengan menindaklanjuti rekomendasi saja. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ini adalah temuan pada pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan itu tujuannya adalah memberikan opini. Opini itu adalah pendapat profesional pemeriksa tentang kewajaran informasi yang disajikan melalui laporan keuangan. Maka hasilnya kan wajar, tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau tidak memberikan pendapat.
Namun demikian memang sudah ada beberapa temuan, dan temuan itu adalah temuan yang seperti yang sudah kami sampaikan. Oke, ini tadi selain Bung Daniel dari Kemenhan, tadi juga ada kita dengarkan pernyataan dari Bapeten, kemudian Kementerian LHK, Kementerian Agama juga. Intinya mereka menyatakan ini sebenarnya maladministrasi saja. Betulkah seperti itu? Makanya saya katakan, kita sekarang evaluasi. Tadi kan pengujian kita batasnya adalah pada ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Saya tidak mengatakan betul atau tidak betul. Tapi sudah ada temuan kan, berarti sudah ada indikasi masalah di situ. Indikasi masalah ini oleh BPK berdasarkan prosedur akan kemudian kita evaluasi. Oke. Apa kemudian kalau berdasarkan hasil penilaian resiko kita menurut pendapat kita perlu didalami, maka kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kapan hasil evaluasi ini bisa kita dengar, Pak Agung? Nanti enggak, hasil evaluasi itu tidak disampaikan ke publik. Hasil evaluasi itu akan berupa keputusan dari tiap auditorat keuangan negara yang melakukan pemeriksaan terhadap entitas tersebut. Bentuknya nanti pemeriksaannya seperti apa. Jadi apakah kemudian cukup? Jadi biasanya begini polanya. Kalau pemeriksaan atas laporan keuangan itu wajar tanpa pengecualian dan betul-betul clean, di dalamnya tidak ada masalah, kalau toh ada temuan dalam kepatuhan maupun SPI, sistem pengendalian intern, tetapi tidak begitu material atau menurut pendapat kita tidak terlalu mengganggu, kita melakukan pemeriksaan kinerja. Jadi kita tingkatkan kinerja. Tapi kalau kemudian kita lihat, walaupun dia wajar tanpa pengecualian, namun ada sejumlah temuan terkait sistem pengendalian internal yang menurut pendapat kita, SPI itu ternyata cukup menimbulkan resiko di dalam pengelolaan, baik SPI maupun kepatuhan, maka kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan. Nah, gitu polanya. Jadi kami tidak mengatakan bahwasanya ini cuma maladministrasi, kami lakukan evaluasi pada saat ini. Kalau di Kementerian Pertahanan dan Bawaslu, berarti evaluasinya di AKN 1. Kementerian Agama AKN 5, kurang lebih seperti itu. Pak Agung, saya harus bertanya, kalau kemudian Anda menemukan ada 5 kementerian atau lembaga yang menggunakan rekening pribadi untuk mengelola APBN, apakah ini pernah juga ditemukan di kementerian lembaga yang lain? Apa ujungnya waktu itu? Kan dulu kan sempat, sudah lama sekali, tetapi itu di zamannya Pak Anwar Nasution, ada sejumlah rekening yang pada saat itu diistilahkan dengan rekening liar. Tetapi sebenarnya adalah rekening yang tidak didaftarkan kepada bendahara umum negara. Penting untuk diketahui bahwasannya bendahara umum negara kita adalah Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan. Jadi seluruh pengelolaan keuangan itu harus dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Nanti didaftar di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dipantau. Uang itu yang paling penting adalah bagian dari kas kementerian yang dikelola. Dia bisa lebih dari satu rekening, tetapi kementeriannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara entitas tersebut, dikontrol dan dipantau. Nah, ini kan beberapa di antara yang kita temukan ternyata tidak dilaporkan atau belum dilaporkan. Seperti itu. Lalu sebenarnya apa sih Pak dampaknya ketika ada kementeriannya dan lembaga yang menggunakan rekening pribadi untuk mengelola dana APBN? Ada potensi resiko. Potensi resiko tersebut, walaupun sekarang belum kita lihat, tetapi ada potensi resiko adanya abuse of power, kecurangan, dan sebagainya. Potensi resiko itu ada. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini adalah temuan pada pemeriksaan laporan keuangan. Betul. Pemeriksaan laporan keuangan ini belum bertujuan untuk secara khusus mengungkap adanya fraud, belum ada. Jadi pemeriksaan fraud itu kita lakukan di 2 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kepatuhan. Kemudian kalau kemudian sudah teridentifikasi simptomnya, kita melakukan apa yang kita sebut forensic audit atau pemeriksaan investigasi. Baik, sekarang kita evaluasi dulu. Kemarin Bung Daniel dari Kemenhan menyatakan bahwa saat ini sedang berkoordinasi dengan BPK untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap oleh BPK rawan penyimpangan. Apakah itu sudah dilakukan? Saya kira pasti mereka lakukan itu, karena kan kita ada prosedur yang disebut pemantauan tindak lanjut. Jadi mekanisme pengelolaan keuangan negara ini mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, pengujian terhadap pertanggungjawaban ini. Hasilnya nanti kan ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu menentukan bagaimana mereka melakukan perencanaan, bagaimana mereka melakukan jadi dia merupakan satu siklus. Polanya seperti itu. Kalau ini kemudian pada saat nanti sudah berkoordinasi, sudah ada perbaikan, tapi ternyata masih ditemukan rekening-rekening pribadi, apa kemudian yang akan dilakukan oleh BPK? Kalau kemudian berdasarkan hasil risk assessment kita, berdasarkan hasil
analisis resiko kita dianggap resikonya cukup material, ya resikonya cukup tinggi, maka kita akan melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. PDTT khusus tentang masalah ini. Pak Agung, terakhir, kalau kemudian ada misalnya pengelolaan bunga-bunga dari simpanan yang dimiliki oleh kementerian lembaga, bagaimana proses hukumnya, Pak Agung? Pengelolaan itu merupakan bagian dari keuangan negara, clear. Itu bagian dari keuangan negara, harus di-store ke kas negara. Harus ke kas negara ya, tidak boleh ke rekening pribadi ya? Ya, walaupun kemudian tadi rekeningnya itu kan rekening pribadi itu karena dianggap belum didaftar atas nama pribadi, kan begitu. Maka kita gampangkan, kita sebut rekening pribadi. Kan polanya seperti itu, harusnya kan rekening apapun harus didaftar. Bagian dari pengelolaan keuangan negara itu didaftarkan kepada Kementerian Keuangan. Seperti itu gambarannya, supaya bisa dipantau, supaya dia transparan dan akuntabel. Sebentar, kalau untuk sanksi saya tidak spesifik akan bertanya apa yang akan dilakukan oleh BPK, tapi kalau kemudian ada lembaga-lembaga yang tidak tertib administrasi seperti yang sudah ditemukan oleh BPK, ini untuk memberikan support terhadap lembaga atau kementerian yang sudah taat administrasi, apa yang akan dilakukan oleh BPK? Apakah kemudian ada pelaporan khusus atau seperti apa? Gimana maksudnya? Jadi ketika ada kementerian lembaga yang tertib administrasi, sementara ada yang ditemukan yang tidak tertib administrasi, untuk memastikan bahwa ada semacam penjeraan terhadap yang tidak tertib administrasi dan dukungan untuk yang tertib administrasi, apa yang akan dilakukan oleh BPK, Pak? Ya kan, kan temuan itu menggambarkan adanya masalah. Begitu temuan itu ada masalah, rekomendasi itu adalah upaya untuk memitigasi atau mengatasi masalah tersebut. Oke. Nah, dalam rekomendasi itulah kita sampaikan bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan negara yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengatasi masalah itu. Mulai dari kemudian misalnya mendaftarkan rekening itu ke kas negara, mendaftarkan rekening itu ke Kementerian Keuangan, kemudian menegur misalnya, biasanya kita ada itu. Menegur bendahara, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Tetapi sekali lagi, bahasa yang kita gunakan itu, kalau di pemeriksaan atas laporan keuangan, bahasanya masih sangat normatif. Baik. Nah, polanya kurang lebih seperti itu. Kecuali dia pemeriksaannya sudah jauh ya. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa seperti sebagai contoh, agar diserahkan kepada aparat penegak hukum dan sebagainya. Oke, karena ini masih tahap laporan keuangan awal ya? Pemeriksaan laporan keuangan jadi kewajaran, intinya. Baik, Pak Agung Firman Sampurna, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Baik. Selamat malam, Bapak. Terima kasih juga kepada Anda, saudara, sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur, kita jumpa lagi besok.